Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ketika Ramadan akan berakhir, ada satu lagi kewajiban yang mesti ditunaikan oleh setiap muslim yang berpuasa sebagai buah daripada ibadah puasa yang mereka laksanakan selama 1 bulan. Ibadah itu adalah zakat fitrah, memberikan makanan kepada fakir miskin sebelum salat hari raya dikerjakan. Zakat fitrah disebut dengan zakat fitrah karena berdasarkan hadis Nabi, zakat fitrah itu tujuannya tuhratan lis-sha'im minal lawi war rafas wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu diwajibkan dengan 2 tujuan. Pertama, membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang merusak puasa selama ini. Mungkin selama Ramadan matanya kurang terjaga, mulutnya kurang terpelihara, telinganya kurang terjaga, maka ada hal-hal yang dia lakukan daripada maksiat dan itu akan mengurangi nilai dan pahala puasanya. Maka untuk membersihkan itu, maka diperintahkan kepadanya membayarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu tujuannya seperti kain, adalah penambal dari sobek-sobekan yang ada di kain itu. Yang kedua, zakat fitrah itu diwajibkan untuk tujuan tu'matan lil masakin, memberi makan orang-orang miskin. Karena itu zakat fitrah itu sesungguhnya tidak boleh kepada benda, kepada bangunan, kepada fisik. Dia harus kepada orang, terutama fakir dan miskin. Dari 2 ketentuan zakat fitrah ini, ada beberapa isyarat bahwa sejatinya zakat fitrah itu diwajibkan oleh Rasulullah untuk orang yang berpuasa. Karena bagaimana orang yang tidak berpuasa itu membayarkan zakat fitrah? Karena zakat fitrah itu adalah pembersih bagi orang-orang yang berpuasa, kata Nabi. Walaupun sejatinya zakat fitrah itu disebut juga dengan zakat jiwa. Semua orang yang hidup, yang menemukan Ramadan dan Syawal selama dia muslim, maka dia tetap wajib memberikan zakat fitrah. Karena itu dalam ketentuan zakat fitrah diatur beberapa hal. Misalnya seorang anak yang lahir sesaat menjelang berbuka puasa di 1 Syawal, maka dia wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena dia menemukan Ramadan dan Syawal. Berbeda kalau anak itu lahir setelah berbuka, maka dia tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena dia tidak menemukan 1 Syawal. Begitu juga seseorang yang meninggal sebelum berbuka di hari terakhir bulan Ramadan, maka tidak wajib dibayarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena dia tidak menemukan Syawal. Tapi bila dia meninggal di waktu berbuka itu, dia meninggal setelah terbenam matahari di akhir Ramadan, maka dia wajib membayarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena dia menemukan Ramadan dan Syawal. Begitu juga seorang suami yang menceraikan istrinya sebelum Ramadan berakhir, maka suaminya tidak wajib membayarkan zakat fitrah istrinya. Kenapa? Karena dia tidak menjadi suami istri di Ramadan dan Syawal. Berbeda halnya kalau seorang suami mencerai istrinya setelah berbuka, malam takbir dia ceraikan istrinya, maka suami tersebut wajib membayarkan zakat fitrah istrinya. Kenapa? Karena dia suami istri di Ramadan dan Syawal. Begitu juga orang yang kaya, misalnya kaya mendadak. Selama ini dia miskin, tidak punya uang, sekarang tiba-tiba kaya mendadak, misalnya dapat bonus dia, dapat hadiah dia. Ya, tapi kekayaan didapatkan sebelum berbuka, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena dia menemukan kekayaannya ditemukan Ramadan dan Syawal. Berbeda halnya kalau kekayaannya terjadi setelah berbuka. Tiba-tiba setelah berbuka dia jadi kaya raya, maka dia tidak wajib memberikan zakat fitrah. Kenapa? Kekayaannya tidak berada di Ramadan dan Syawal. Karena itulah zakat fitrah diwajibkan juga bagi orang yang tidak puasa. Walaupun sejatinya zakat fitrah itu, kata Nabi, menambal kekurangan-kekurangan orang yang berpuasa dari lagha, perkataan-perkataan yang buruk, atau rafas, perkataan-perkataan yang bersifat maksiat. Karena itu, di dalam surah At-Taubah ayat 60 Allah mengatur tentang siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Disebutkan ada 8.
yang kita kenal dengan asnaf yang 8. Kata Allah, innamas sadaqat lil fuqara. Innama itu bentuknya kasar. Tidak boleh kepada yang lain. Kata zakat fitrah tidak boleh ke masjid, tidak boleh membangun gedung sekolah, tidak boleh membangun jambatan, tidak boleh membangun rumah-rumah tahfiz, tetapi semua zakat diserahkan kepada orang al-fuqara, yang paling utama orang yang fakir, yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, mungkin cacat, dia memang berharap dari bantuan orang, dia nomor satu yang berhak mendapatkan zakat. Ada orang miskin, walaupun punya penghasilan, punya pekerjaan, tapi tak mencukupi apa yang kebutuhan anak istrinya, dia juga berhak menerima zakat. Ada amil, ada mu'alaf, ada orang yang berhutang, ada budak yang dijanjikan merdeka, ada orang yang berjuang di jalan Allah seperti guru-guru mengaji, guru-guru honor dan sebagainya, ada ibnu sabil, orang yang terlantar dalam perjalanan, maka mereka berhak menerima zakat fitrah. Karena itu sebelum Ramadan berakhir, maka bayarkanlah zakat fitrah. Walaupun waktu wajibnya sesaat menjelang khatib naik mimbar. Ingat, ketika khatib telah naik mimbar kita baru membayar zakat fitrah, maka zakat fitrahnya tidak sah dan kita berdosa, tapi tetap kita wajib membayarkannya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.